kebijakan dari Presiden B.J. Habibie mengenai penghapusan duifungsi (HBRI) dimulai setelah masa reformasi 1998. Kebijakan ini merupakan tanggapan dari kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki tatanan politik dan sosial Indonesia. Habibie menyadari pentingnya memisahkan fungsi militer dan politik setelah era Soeharto yang ditandai dengan dominasi militer dalam pemerintahan agar demokrasi dapat berkembang. Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI secara tegas melarang keterlibatan TNI dalam politik praktis. Selain itu, peran TNI dipertegas sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai kekuatan politik. Habibie yang dulu memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik sekarang mengalami pengurangan kursi di legislatif akibat kebijakan ini. Selama masa pemerintahannya B.J. Habibie berusaha mewujudkan dialog terbuka antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil. Habibie juga memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dan mendorong desentralisasi, sehingga masyarakat lokal dapat lebih berperan dalam pemerintahan. Ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada militer dan meningkatkan peran serta pengawasan masyarakat sipil. Dengan demikian, kebijakan penghapusan duifungsi HBRI bertujuan untuk memperbaiki struktur kekuasaan dan juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi demokrasi yang lebih sehat, meskipun masih banyak tantangan di depan. Langkah ini dianggap sebagai landasan yang penting dalam transisi Indonesia menuju pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Sejarah dan latar belakang otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang kompleks, dimulai dengan desentralisasi yang dibawa oleh reformasi 1998. Sebelum itu, pengelolaan pemerintahan hanya terfokus di tangan pemerintah pusat, sehingga tak jarang mengakibatkan ketidakpuasan di berbagai daerah. Dalam upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan, UU 22 tahun 1999 menjadi tonggak penting karena memberi wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah lokal. Sejak saat itu, segala regulasi dan peraturan telah dilaksanakan, termasuk juga UU 32 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014. Yang secara bertahap memperkuat otonomi hukum daerah di Indonesia. Kewenangan dan tanggung jawab dalam konteks otonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola berbagai sektor, seperti pendidikan, infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Setiap daerah dapat membuat layanan publik yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tanggung jawab ini juga datang bersama tantangan, karena pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan dengan transparan dan efisien. Dampak ekonomi, otonomi daerah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih layak, karena pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dengan otonomi, daerah mungkin dapat lebih cepat dan efisien dalam mengambil kebijakan terkait investasi dan pembangunan infrastruktur yang dapat menarik investasi domestik dan asing, sehingga daerah itu akan berkembang lebih pesat daripada daerah yang kekurangan sumber daya, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang harus diperhatikan. Partisipasi masyarakat. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih tepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan lokal. Forum musyawarah dan konsultasi publik menjadi wadah bagi masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka, sehingga dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Tantangan dan masalah terlepas dari kenyataan bahwa otonomi daerah memiliki banyak keuntungan. Tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Perbedaan kapasitas antara satu daerah dan daerah lainnya cukup sering menjadi sumber perselisihan karena beberapa daerah tidak memiliki sumber daya yang cukup atau kapasitas manajerial untuk melaksanakan otonomi yang efektif. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi jika pengelolaan keuangan dan kebijakan tidak dilakukan dengan baik. Ini merupakan tantangan serius dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang optimal untuk wilayah tersebut. Perbandingan internasional, banyak negara di seluruh dunia menerapkan konsep otonomi daerah dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, negara-negara seperti Spanyol dan Kanada memberikan otonomi yang luas kepada daerahnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan pemerintahan lokal yang independen. Dari pengalaman ini, Indonesia dapat belajar tentang pentingnya hubungan antara otonomi daerah dan pengawasan pemerintah pusat, serta perlunya pembinaan dan dukungan untuk setiap daerah dalam mengelola otonomi. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan efisien dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Jadi kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie adalah strategi untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya yaitu untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan partisipasi publik, dan mengurangi desentralisasi. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi keuangan, lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.